Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini yaitu ajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang materi kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi wasallam. Sebelum membahas tentang kisah Nabi Shaleh alaihi wasallam, langkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar senantiasa dimudahkan selalu dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu di sini Bapak ingin menyampaikan tentang Nabi Shaleh alaihi wasallam. Kalian juga harus tahu Nabi Shaleh alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Nuh alaihi wasallam yang keenam. Nabi Shaleh adalah berasal dari keluarga yang terpandang, yang sangat kaya, yang sangat terkenal dari kaum Samud. Kemudian Nabi Shaleh alaihi wasallam adalah seorang yang sangat sabar, pandai bergaul, dan berani. Kemudian Nabi Shaleh ini memiliki bakat kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin sudah terlihat dari sejak usia yang sangat muda. Kemudian Nabi Shaleh alaihi wasallam berani dalam memimpin dan dapat menyelesaikan masalah kaumnya dengan musyawarah yang baik. Jadi Nabi Shaleh ini dapat menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Musyawarah itu dengan cara dibicarakan bersama-sama, diselesaikan bersama-sama dengan adil dan dengan baik. Nabi Shaleh alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kemudian peninggalan kaum Samud ini itu adalah Madain Saleh. Sampai saat ini peninggalannya masih ada. Kehidupan kaum Samud. Kemudian kaum Samud ini yaitu memiliki tempat tinggal tanah yang sangat subur, memiliki tanaman yang sangat subur dan beraneka macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kaum Samud ini cukup banyak memiliki hewan ternak di lingkungannya, dan kemudian kaum Samud ini memiliki bangunan yang sangat megah dan sangat mewah. Namun kaum Samud ini tetap masih menyembah berhala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shaleh alaihi wasallam pada kaum Samud. Nabi Shaleh alaihi wasallam mengingatkan kaum Samud untuk menyembah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab bagi mereka, yaitu kaum Samud. Kemudian kaum Samud tidak menerima seruan Nabi Shaleh alaihi wasallam. Namun Nabi Shaleh alaihi wasallam tidak menyerah dan tetap tentang menyerah dan tetap berdakwah pada kaumnya. Kemudian kaum Samud
datangi Nabi Soleh alaihi wasallam, yang mana kaum Samud minta membuktikan agungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum Samud meminta agar Nabi Soleh alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sapi betina dari dalam batu. Kemudian ketika Samud meminta pada Nabi Soleh alaihi wasallam untuk buktikan keagungan Allah, yaitu munculkan unta dari dalam batu. Kemudian kaum Samud kaget, atas izin Allah turunkan unta dari dalam batu. Dan kejadian tersebut, berapa orang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas agungan dengan Allah turunkan melalui Nabi Soleh alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian besar tetap tidak beriman, masih ada yang menyembah berhala. Suatu ketika Nabi Soleh alaihi wasallam, yaitu dengan agungan Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud ini itu memerah susu unta betina. Air susu unta betina tersebut tidak pernah habis, sangat berkah. Kemudian kaum Samud mengingkari janjinya, yaitu kaum Samud membunuh itu unta yang Allah turunkan melalui Nabi Soleh alaihi wasallam. Siapakah pembunuh unta Nabi Soleh alaihi wasallam? Itu ada 2 orang laki-laki dari kaum Samud, bernama Usadah bin Muharij dan Gudar bin Salih, memanah unta ajaib itu hingga mati. Setelah berhasil membunuh unta ajaib itu, mereka diberi hadiah sangat begitu besar dari pemuka kaum Samud. Kemudian, kemanakah anak unta itu pergi? Nabi Soleh alaihi wasallam sangat kecewa dan terpukul telah mengetahui kematian induk unta. Beberapa saat setelah induk untanya mati, tiba-tiba anak unta kembali masuk ke dalam batu yang pernah mengeluarkan induknya. Suatu ketika kaum Samud membunuh unta, yang mana unta tersebut Allah turunkan melalui Nabi Soleh alaihi wasallam, lalu Allah berikan azab yang sangat luar biasa. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh dan pengikutnya meninggalkan kaum Samud. Atas izin Allah timpahkan azab kepada kaum Samud, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat. Itulah balasan pada kaum Samud yang mana telah mengingkari janjinya, tidak mempercayainya atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, dari kisah Nabi Soleh alaihi wasallam terdapat hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu berani berbuat baik dalam segala hal. Segala apapun yang kita lakukan, apapun hal itu baik, maka kita harus berani dalam menghadapi itu semua. Yang kedua, tidak berputus asa untuk mengajak kebaikan. Kita harus selalu mengingatkan pada teman kita, pada kerabat kita dalam hal-hal kebaikan. Kemudian yang ketiga, berani mengajak teman untuk berbuat baik. Kita harus berani, walaupun teman kita tidak mau, kita harus berani mengajak untuk berbuat baik.
Yang keempat yaitu tidak merusak ciptaan Allah. Nah, dari kisah tersebut, unta adalah ciptaan Allah. Tidak boleh membunuhnya atas izin Allah, yang akan nanti diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu selalu berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan atas segala yang kita lakukan di dunia ini. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi wasallam, terutama dalam hidup kita. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan tentang kisah Nabi Soleh alaihi wasallam. Cukup sekian. Tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.